Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kekhawatiran yang tak berdasar. Ayat bacaan kita terambil dari 1 Samuel 27 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Saudara, Alkitab mencatat bahwa sejak Daud mampu mengalahkan Goliat, timbullah kebencian dan iri hati dalam diri Saul terhadap Daud. Berbagai upaya dilakukan Saul untuk dapat menghabisi nyawa Daud, tetapi selalu berujung pada kegagalan. Sebaliknya, Daud punya kesempatan sebanyak 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi tak dilakukannya. Berkatalah Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apapun jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. 1 Samuel 26 ayat 25. Saudara, Daud sangat percaya bahwa Tuhan tak pernah melepaskan tangannya untuk selalu menopang hidupnya, dan ia berkuasa untuk melepaskan dari tangan Saul. Namun ayat nas di atas mengindikasikan bahwa Daud sedang mengalami keruntuhan iman, sehingga kekhawatiran membayangi langkahnya. Ia pun memutuskan untuk lari ke negeri orang Filistin. Mengapa? Karena ia terus membayangkan hal-hal yang buruk itu terjadi. Daud lupa akan kedahsyatan kuasa Tuhan yang berulang kali sanggup melepaskannya dari rancangan-rancangan jahat manusia, dan juga melepaskannya dari binatang buas saat ia masih mengembalakan kambing domba. Demikian pula dalam hidup ini, saudara. Sering kali kita mengkhawatirkan sesuatu yang buruk terjadi. Kita membiarkan hati dan pikiran kita dibelenggu oleh kekhawatiran yang sedemikian menyiksa. Terlebih di masa-masa pandemi ini, saudara, banyak yang terjadi kita lihat di sekitar kita, bahkan kita alami di dalam hidup kita. Ada kekhawatiran yang begitu besar menghantui masa depan anak-anak kita, masa depan kita, bahkan kehidupan, pelayanan kita, pekerjaan, usaha kita, saudara. Ahli kejiwaan meneliti dan mendeskripsikan tentang kekhawatiran. 40% kekhawatiran manusia adalah mengenai hal-hal yang tidak terjadi. 30% mengenai hal-hal yang sudah terjadi. 20% mengenai kesehatan. Dan 10% mengenai keresahan sehari-hari. Jadi 92% kekhawatiran kita sesungguhnya tidak berdasar pada alasan yang kuat. Kekhawatiran itu ibarat kursi goyang yang tidak akan membawa kita kemana-mana dan tidak akan mengubah keadaan kita. Kita akan tetap di situ, saudara. Belenggu kekhawatiran inilah yang membawa Daud kehilangan akal sehatnya dengan mencari pertolongan ke negeri orang Filistin. Saudara, apa yang mengkhawatirkanmu hari-hari ini? Apa yang membuat engkau takut dan khawatir tentang akan hidupmu, masa depanmu, tentang apa yang kau makan, kau minum, bahkan tentang usahamu, tentang pelayananmu, bahkan tentang pekerjaanmu, tentang rumah tanggamu, tentang anak-anakmu. Pagi hari ini kita harus ingat kembali bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia yang menjamin dan memelihara, yang menolong dan membuat kita dapat melewati hal-hal yang begitu sulit kita hadapi.
Dan saya percaya ketika kita memegang janji Tuhan, ketika kita mempercayai Tuhan, memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, maka saya percaya saudara, di tengah-tengah kesulitan kita Pak, sekalipun kita dapat berbuah, kita dapat kuat, kita dapat menang melewati semua masa-masa sulit kita. Karena kita percaya Allah bersama kita, Tuhan Yesus ada dalam hidup kita saudara. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, kalau dulu Tuhan pernah melakukan mukjizat dalam hidup kita, maka hari-hari ini di masa-masa kesulitan kekhawatiranmu, Allah juga sanggup menolong dan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini saudara, mari setiap kita saudara, untuk kita membuang rasa kekhawatiran yang tidak berdasar itu, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Allah kita yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang menentukan masa depan, Dia yang menentukan keberhasilan dalam setiap hidup kita ketika kita percaya dan hidup taat kepada Dia. Karena itu pagi hari ini, mari setiap kita mendengarkan firman Tuhan, jangan engkau khawatir, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan lihatlah Dia datang untuk menolong dan memberikan engkau kemenangan dan kesembuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kekhawatiran yang ada dalam hidup kami pagi ini, Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi. Karena kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan Yesus yang ada bersama kami, yang selalu menolong dan menyertai, memelihara hidup kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan Tuhan setiap kami Tuhan kaki kami goyah, dan kami akan terus melihat bahwa pemeliharaan penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Kami percaya pertolongan Tuhan datang atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepada kekuatan kasih dan kuasa-Mu yang akan melawat dan menjamah hidup kami, sehingga segala kekhawatiran kami hilang lenyap dari hidup kami, digantikan dengan kekuatan, sukacita, dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.